Nanti dan kebutuhan ikut untuk keberkatan gereja kita umat imam nanti masuk kita dari sebelah kiri untuk tempat pertemuan kita. Desa Nur Subur. Jangan di atas. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami mohon kepadamu, sudilah Engkau memberkati salib ini, teguhkanlah iman kami, agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuatan dan kebijaksanaan-Mu. Dan semoga dalam hidup yang kekal kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus ini, agar setiap orang yang berdoa di hadapan arca hati kudus ini sungguh-sungguh merasakan kedamaian dan keteguhan iman. Semoga hatinya yang maha kudus memampukan kita untuk semakin menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai kita dan semakin menyerupai hatinya, serta pada akhirnya kita serahkan seluruh hidupku. Yesus ini yang akan penuhi hatiku sekarang dan menghantar kami pada dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang Saudara dan saudariku yang terkasih, kita sudah mengawali perayaan ini dengan sebuah peziarahan. Berjalan kita dari rumah kita menuju ke rumah Tuhan. Dan sekarang kita sudah memberkati rumah Tuhan yang baru ini. Maka tugas kita, jadikan hatimu, jadikan dirimu menjadi tempat kediamannya, supaya dimanapun kita berada, hidup kita benar menjadi kesaksian. Dengan melihat kita, orang bisa melihat Tuhan, orang bisa melihat kebaikan, orang bisa melihat kekudusan. Itulah kekasan, itulah yang diharapkan menjadi murid, menjadi kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
yang Maha Rahim, melalui Yesus Engkau mengajar kami agar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Curahilah kami semangat pengampunan, sebab dengan alat yang kami gunakan terhadap sesama, akan Kau ukur pula kami sendiri. Pada waktu itu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada waktu itu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancang di tanah di sebelah kepala. bagasan memuji Tuhan. Puji ma Tuhan ia letondiku, jalaunang tung halupa hondenggani basana sudena. Mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan kemudian datang yang rohaniah. Bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan berasal dari debu dan tanah. Haleluya. Pati naim baru dohuleon Tuhamu, naing mamar siya olong anamu, songon olong niraku dihamu. Haleluya, haleluya, Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencari kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jangan terbagi. Ya. Tergantung suasana hati. Kalau hatinya panas, meski pagi terasa sudah siang. Ya. Tapi puji Tuhan, hati kalian selalu pagi. Baik, saudara-saudari yang terkasih.
Ada sebuah kisah singkat ini, seorang raja yang merindukan keturunan dan ternyata dianugerahi Tuhan keturunan. Apa yang dia rindui, kemudian dia mohon kepada Tuhan dan itu diberikan kepadanya. Tapi sayang, ya, seorang putra yang diadarkan raja ini adalah seorang putra yang gagal. Seorang putra yang ganteng seperti saya. Ya. Ternyata tidak seperti itu dikasih Tuhan. Dikasih yang ganteng melebihi saya, tetapi ada kelemahannya. Badannya bungkuk. Kemudian setelah bertumbuh anak ini menjadi kurang percaya diri. Melihat itu raja sedih, melihat itu ibunya juga sedih. Wah, bagaimana nanti setelah besar menjadi seorang pangeran, kemudian menjadi raja kalau dia kurang percaya diri. Akhirnya orang tuanya punya cara untuk memulihkan rasa percaya diri anak ini. Di ruang pribadi anak ini yang tertutup, yang tidak bisa semua orang masuk, ya, di depan kamar itu ada sebuah taman. Dibuatlah patung yang gagah. Patung ini menyerupai dirinya dan berdiri tegak. Ya. Dibuat tampan, tinggi, sehingga setiap pagi anak ini begitu bangun dia bisa melihat patung itu. Dan begitu melihat patung ini, pada awalnya anak ini merasa biasa saja. Tapi lama-kelamaan sering dia lihat, kemudian dia sadar, patung itu kok mirip seperti saya. Itu hal yang pertama. Kemudian beberapa hari kemudian dia melihat. Setelah dia lihat patung itu, dia bercermin. Patung itu tegak. Saya agak bungkuk. Baru beberapa hari kemudian setiap kali melihat patung itu, dia mengikuti gaya patung itu. Dia tegakkan badannya. Dan itu dilakukan terus-menerus. Ya. Akhirnya karena dilakukan terus-menerus, anak ini bertumbuh menjadi pribadi dan juga secara fisik persis seperti patung itu. Padahal dari lahir dia badannya agak bungkuk. Tapi dari pertumbuhan karena dia lihat dan dia katakan, aku harus seperti itu. Dan dia melatih dirinya untuk tetap tegak. Dan akhirnya dia menjadi seperti yang dia pikirkan, menjadi seperti yang dia inginkan. Itulah kekuatan pikiran dan juga kekuatan kebiasaan. Kebetulan di Taman 2 ini ada dibuat patung. Ya. Untuk apa patung ini? Ini patung hati kudus. Yesus yang murah hati. Jadi berani dibuat seperti ini di sini karena inilah menjadi image, ya, jati diri. Inilah KTP umat yang ada di stasi Santo Paulus Alur Subur. Pribadi yang murah. Mana orang Alur Subur ini? Angkat tangan orang Alur Subur. Tinggi, ya. Kemudian katakan, kami adalah orang yang murah hati, kuat. Orang kuat. Kami adalah orang yang murah hati. Berteriak. Kami adalah orang yang murah hati. Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bagi Gereja Yesus Kristus di dunia, yang merupakan persekutuan orang-orang yang berdosa, namun terpanggil untuk menjadi kudus berkat kasih karunia Allah. Ya Bapa, semoga kemurahan Allah yang tak terbatas menjadi nyata melalui cinta kasih manusiawi kami satu sama lain.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagian dalam pembangunan gedung gereja ini dan juga taman doa ini. Mereka yang telah berbagi untuk penyelesaian pengerjaannya. Semoga Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada mereka, melindungi mereka semua. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambilkan
dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman arah dan tujuan. Namun sering terbelokkan ke pantai yang tenang, melalaikan amal karya, gentarkan derita. Hanya dengan ketabahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur ini memancarkan keagungan cinta kasih yang memenuhi putramu. Sebab disitulah Yesus Almasih sebagai makanan yang sungguh-sungguh mendekati kami. Dan bersama persembahan ini, kami persembahkan juga semua intensi dan juga kerinduan hati umatmu ini. Semoga engkau memenuhinya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah,
kepadanya.